Jadi Rek, selamat pagi. Selamat datang di Kota Bandung dan saya baru saja turun dari kereta lokal atau komuter lain Bandung Raya tujuan Cicalengka. Saya turun di Stasiun Kiara Condong karena saya akan memulai perjalanan pulang ke Yogyakarta dari Stasiun Kiara Condong naik kereta ekonomi, kereta Pasundan, dan kayaknya harus keluar dulu sebelum boarding lagi ya, masuk ke dalam stasiun lagi. Kebetulan saya keluar lewat area stasiun yang di selatan ya. Terus sekarang ketemu bangunan seperti ini di Stasiun Kiara Condong. Begitu saya naik Kuto Jaya Selatan juga masuknya lewat selatan biar nggak terlalu keliling jauh. Dan apalagi? Ya udah masuk dulu deh. Area selatan sekarang juga sudah mulai tertata rapi ya. Nih, harusnya sih ini masuk ke lokal, tapi kayaknya bisa buat jarak jauh juga. Oke, setelah pemeriksaan boarding pass, langsung diarahkan menuju ke rangkaian kereta. Ini dia rangkaian Pasundannya. Tapi kayaknya lewat bawah aja deh. Oke. Jadi sudah tersedia rangkaian Pasundan di jalur 5. Dan ternyata dulu itu bangunan yang sedang dibangun waktu lewat sini itu adalah jembatan penyeberangan mungkin ya. Ini ada lorong jauh banget ke sana. Oh my god. Ini licin gak ya kalau kena hujan? Saya menuju ke ekonomi 7 yang merupakan ekonomi terakhir di rangkaian kereta Pasundan. Saya secara random ngambil kursi nomor 1 Alfa, nomor di pojok ya. Karena sebagaimana single seat di kelas eksekutif, kursi-kursi pojok di kelas ekonomi ini juga cukup laris. Dan di ekonomi 7, di paling belakang yang tersisa itu adalah nomor 1A. Aduh, nggak nyangka. Nomor 1A-nya ada di belakang nih, nomor depan, nomor 24 ya. Harusnya saya di belakang dan duduk maju. Permisi Pak. 1A, oke. 1A. Nggak tahu kenapa ya, konstruksi Skybridge di Stasiun Kiara Condong ini kayak yang merasa lebih tinggi, atapnya terutama. Dan aksesnya itu kayak yang jauh banget, panjang banget. Padahal stasiun Bandung ya tidak perlu seheboh ini, tapi lebih fungsional dan lebih nyaman karena pakai travelator ya. Tapi kalau ini kayaknya nggak pakai travelator sama sekali ya. Jadi harus jalan manual. Jalan manual. Ya gitu deh kira-kira. Dari area paling belakang di ekonomi 7 saya maju ke depan pengen lihat lokomotifnya yang nampaknya baru saja datang dari depo lokomotif Bandung di Kiara Condong. Dan di sini terlihat beberapa kereta masih dilakukan proses pembersihan ya. Dicuci, kinclong banget. Wah, di ujung sini anginnya amazing. Itu kayaknya lokonya loh. Sik. Kok saya menangkap bau-bau lokomotifnya 2 itu? Kenapa itu? Masuk di jalur 5 dari arah timur, lokomotif dinas Pasundan. Posisinya double lokomotif. Seri berapa aja ini? CC2017722. Yang di depan belum nampak itu, tapi harusnya Hongeng CC203 ya. Wah, seru sekali kalau bener pakai double lokomotif nih.
Kayaknya sudah beres ditempel di rangkaian. Sedikit ngintip ke depan. Ini adalah lokomotif CC2039505, CC20305 Depo Bandung. Wah, seru sekali. Bakal digandeng 2 loko ya. Wow, ada yang masuk dari arah barat dari Bandung. Masuk jalur berapa ini di Kiara Condong? Kayaknya di depan ada panoramik, ini mungkin semacam Pangandaran gitu. Atau yang Papandayan, nggak tahu lah, bingung. Loh, panoramiknya kok kosong? Wah, ini pakai full stiker bodinya. Orangnya cakep ya stikernya. Ini kayaknya karena posisinya melebihi sinyal, jadi kereta Pasundan rangkaiannya didorong ke barat. Nah, kan sekarang posisinya berada di tepat di dekat sinyal ya. Di belakang apa di depan kalau kayak gini nyebutnya. Jadi sudah puas melihat lokomotif dinasnya Pasundan hari ini yang double traksi. Agak sedikit bising ya, karena masih berada di area mesin. Dan satu rangkaian Pasundan itu terdiri dari 7 kereta penumpang, kereta ekonomi, dan 1 kereta makan yang juga berfungsi sebagai pembangkit. Kembali lagi ke area belakang nih. Jadi rupanya tadi yang baru datang dari Bandung itu Papandayan ya. Tadi saya sempat bilang Pangandaran juga. Saya agak sedikit kebingungan sama 2 jadwal kereta ini. Nggak hafal pastinya. Tapi masih belang ya. Ini harusnya pakai stiker gini full rapi. Stiker Arceus Conference ini kayaknya cakep. Kembali ke ekonomi 7. Ini berarti ini kereta makan. Ini letaknya di antara ekonomi 3 dan 4. Wah, nanti kalau mau ke kereta makan jauh sih, dan kayaknya kalau kereta makan itu yang bareng sama pembangkit kayak gini, ini biasanya area makannya sedikit. Kayaknya nanti kalaupun pesan makan di kereta ekonomi aja lah. Nah, ekonomi 7-nya sekarang jadi nggak kebagian peron, jadi numpang masuk lewat ekonomi 6. Ini ekonomi tahun berapa nih? Alah, ini yang nggak dapat itu dong. Ekonomi 6 nggak dapat rak bagasi di ujung 66. Tadi saya beruntung banget ekonomi 7-nya masih dapat rak. Nah, nyampe deh di ekonomi 7. Masih lengang banget ya. So, ekonomi 7 merupakan armada ekonomi seri tahun 94 urutan yang ke-21 dengan kapasitas 106 penumpang dengan konfigurasi kursi 2, 3 saling berhadap-hadapan yang membuat sandaran punggung tegak lurus dan bakal tendang-tendangan kalau posisi penumpang penuh. Fitur dan fasilitasnya juga masih standar ekonomi. Ada sumber kesejukan. Ini pakai AC split ada 6. AC split, aduh, belibet. Ada 6 ya. Ada sumber penerangan juga di bagian tengah saja. Rak bagasi pakai pilar-pilar besi seperti ini. Jendela-jendela sebagian kayaknya kaca filmnya agak lebih gelap dan ada yang lebih terang. Dilengkapi dengan tirai geser ya. Bukan roller blind. Terus area kakinya ya segini aja nih. Kalau tendang-tendangan ya sudah. Ada meja kecil, tempat gelas yang hanya berkapasitas 2, padahal ini bisa diisi 4-6 orang ya, tapi cuma ada 2. Kemudian ada colokan listrik. Terus apalagi? Tidak ada sumber tayangan. Terus tidak ada meja lipat, apalagi ya. Agak sedikit mundur. Di sini ada satu toilet, ini pakai toilet congkok. Tapi finishingnya sudah sangat-sangat lumayan ya. Ini finishing ala kayu dengan fasilitas standar ya. Dispenser sabun ini kok menganga.
Nah, dah bagus. Terus nanti ada yang nanya, Mas kenapa nggak full trip aja sampai Surabaya gitu? Dan memang sedang tidak ada tujuan ke Surabaya, terus ada keperluan juga di rumah, jadi mohon maaf hari ini perjalanan naik Pasundan akan sampai Lampuyangan saja. Itu juga dari jam segini nanti sampai Jogja itu udah jam 6 lebih ya, udah lumayan banget. Dan kalau kalian butuh tips mana kursi yang maju, mana yang mundur, ini sangat-sangat random, apalagi kan posisinya berhadap-hadapan seperti ini ya. Untuk ekonomi 7, contohnya saat ini, di rangkaian ini, nomor 24 ada di area depan, nomor genapnya mundur, nomor ganjilnya yang maju. Tapi di ekonomi 6 sana, itu nomor 24-nya ada di belakang, nomor ganjil yang mundur, nomor genapnya yang maju, dan itu sangat-sangat tidak bisa dipastikan ya, bisa berubah sewaktu-waktu nih rangkaian seperti ini. Kemudian buat kalian yang butuh informasi mengenai daftar stasiun pemberhentian kereta Pasundan, ini biasanya ada di ujung-ujung kabin. Misalnya kita berangkat dari Kiara Condong nih, nanti kita singgah di Leles, Cibatu, Cipunde, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidoarjo, Maus, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Lempuyangan. Nanti tujuan saya di stasiun Lempuyangan. Keretanya masih berlanjut sampai ke Surabaya Gubeng, nanti masih berhenti di Klaten, Purwosari, Sragen, Walikukun, Ngawi, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Jombang, sepanjang ini ya. Dear passengers, in a few more moments, Pasundan train will depart from Kiara Condong Station to the final station, Surabaya Gubeng. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Pasundan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kali ini menempuh waktu 13 jam 39 menit. Kereta Pasundan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong tepat sesuai jadwal, dan kita akan menempuh perjalanan selama hampir nyaris 8 jam untuk sampai ke Yogyakarta. Kalau saya bandingkan dengan perjalanan kereta komersil yang lain, ini kayaknya Pasundan ini udah yang paling lama ya. Yang lain rata-rata sekitar 6-7 jam ya. Argo Wilis kurang dari 6 jam, Lodaya sekitar 7 jam. Dan aduh, tapi nggak apa-apa sih, saya menikmati. Kemudian mengenai jadwal perjalanan kereta Pasundan ini, untuk jarak sejauh Bandung-Surabaya hanya terdapat 2 kali pemberangkatan.
Jadwal keberangkatan dari arah Bandung dilayani melalui stasiun Kiara Condong, berangkat pukul 10:15 untuk tiba di Yogyakarta sekitar pukul 6 sore lebih, dan tiba di tujuan akhir perkiraannya jelang pukul 12 malam. Keberangkatan dari Surabaya Gubeng lebih pagi dibandingkan keberangkatan dari Bandung, yaitu pada jelang pukul 6 pagi. Tiba di Jogja sekitar pukul 11 siang ya, 11 lebih, diberangkatkan kembali jelang pukul setengah 12 untuk tiba di Bandung di stasiun Kiara Condong kisaran jelang pukul setengah 8 malam. Dan seperti ini kira-kira situasi di Ekonomi 7 sejak keberangkatan dari Kiara Condong. Kayaknya baru terisi 3 helai penumpang, itu udah termasuk saya, tapi mungkin nanti akan bertambah seiring dengan persinggahan kereta Pasundan di sepanjang Bandung-Surabaya. Harusnya secara jadwal itu kita nggak berhenti Cicalengka sih, tapi nggak tahu nih kenapa berhenti. Dan itu nampak semacam komuter lain ya. Stasiun Cicalengka sudah sangat-sangat berubah ya. Di mana-mana kayaknya dibikin skybridge deh. Jadi ada kan ya beberapa di antara kalian yang baru berangkat udah terlelap, atau mungkin bahkan pada saat kereta belum berangkat aja udah terlelap. Nah, kalau kalian naik kereta dari arah Bandung menuju ke timur, terutama di perjalanan pagi atau siang hari, jangan tidur dulu deh. Pemandangannya dijamin memanjakan mata banget, dan ini dia pemandangan khas daerah Operasi 2 Bandung sebelah timur. Selamat menikmati. Jadi kesan saya di 1 jam pertama perjalanan Pasundan hari ini adalah naik di Ekonomi 7. Ini suspensinya empuk, genjotannya mantul-mantul gitu loh. Apa sih? Tapi ya wajar karena berada di ujung paling belakang, jadi agak sedikit terasa bantingannya. Kemudian level kekedapan suara juga wajar-wajar aja, terutama karena saya memang duduk dekat pintu. Dan satu hal yang pasti, ini adem banget, pengaturan suhu kabinnya adem banget, terutama karena saya menghadap langsung ke arah semburan AC, jadi dari tadi nahan dingin. Tapi asik sih, daripada gerah sih memang lebih enak dingin kayak gini ya. Yang lainnya menyenangkan, terutama karena sepi sih. Oke, sekarang jam berapa? Wah, sedikit terlambat nih.
Kita saat ini tiba di Cibatu. Jadi karena tadi sempat berhenti luar biasa di Cicalengka mengakibatkan keterlambatan kedatangan Pasundan di stasiun Cibatu. Dan yang nampak saat ini adalah kereta komuter lain Garut ya. Dari stasiun Garut tujuan entah kemana, ke arah Bandung pokoknya. Yang rencananya akan disusul oleh kereta Serayu. Jadi Pasundan ketemu dengan komuter Garut dan silang dengan Serayu. Serayu dari Purwokerto tujuan Pasar Senen. Cipendei. Datangnya kereta api. Oh ya. Oke, kereta Pasundan saat ini singgah di stasiun Cipendei, ketinggian 772 meter di atas permukaan air laut. Dan sementara kereta Pasundan akan dilakukan pemeriksaan rangkaian pengereman dan macam-macamnya yang lain ya, ada sekitar 10 menit ke depan. Saya mau jajan ya, jadi ini adalah shopping time atau waktunya Indonesia bagian belanja. Wah. Kayaknya tempat jajan langganan saya itu ada di sebelah sini. Ada nggak ya? Ada. Jajan cilok. Gimana ya cara bayarnya? Wah, muter ibunya. Ya Bu, ya nuhun, ya. Nah aku mau apa ya, pecel, oh pecel Bu. Iya ya kunci didinya nih ya. Oke, nuhun Bu. Iya. Oke, tepat sesuai jadwal kereta Pasundan meninggalkan Cipendei dan saya sudah mengamankan jajanan siang ini. Ini satu pecel harganya 10.000 dan satu porsi cilok juga. Cilok campur harganya juga 10.000 nih. Enak banget pilihan jajanan yang ya seger, yang mengenyangkan, ya lucu. Kalau kalian singgah di Cipendei, mari makan. Ini ada sayurnya, ada gorengan tempe, ada tahunya, ada lontongnya. Ya. Enak.
Oke, tadi setelah melibas habis satu porsi pecel, sekarang yang berikutnya adalah cilok. Ini jajanan kesukaan saya ya. Pecel juga favorit, cilok juga favorit. Apalagi kalau ada rawon, karangasem, wah itu kayaknya makin happy lagi saya. Yuk. Boleh dicoba. Yang pasti kereta-kereta di lintas Bandung ke timur ya, itu akan singgah di stasiun Ciponde secara wajib, dan pasti kalian punya waktu buat jajan kayak gini. Ngemil kayak gini, terombang-ambing, suasananya sejuk, lihat pemandangan, mantap. Setelah beres makan, ngemil ding. Saat ini kita tertahan di stasiun Raja Polah. Kita punya waktu sekitar 6 menit untuk tunggu bersilang dengan nampaknya dengan kereta api Lodaya dari Solo Balapan tujuan Bandung ya. Dan seharusnya Lodaya pagi dari Solo atau malam dari Bandung ini juga sudah menggunakan armada New Generation ya. Setelah sebelumnya hanya satu set, sekarang harusnya dua-duanya sudah New Generation. Oke, kayaknya perlintasannya sudah siap untuk ditutup. Sesuatu yang seram sekali. Itu kenapa tahunya tahu pocong. Oke, sinyal aman untuk Lodaya. Banjar. Selamat datang di Banjar yang kayaknya ini di jalur sini, di jalur selatan akhir dari daerah operasi 2 Bandung ya. Setelah Banjar ini kita akan memasuki daerah operasi 5 Purwokerto, dan kayaknya kita akan sedikit lebih lama singgahnya di stasiun Banjar karena kita akan tunggu bersilang dengan kereta Malabar pagi. Loh, di sebelah kiri kereta ada tahu bulat dan ada apa itu? Atlas. Ngapain dah? Panas, Rek. Ingat nggak tadi waktu di Ciponde ketinggian kita 772 dan merosot tajam ke bawah. Saat ini Banjar plus 32. Jadi ada gap atau selisih ketinggian hampir 740 meter ya. Dan sekarang kerasa banget ini jam 2 di Banjar masih panas. Di antara dua stasiun besar di jalur sini,
Tasikmalaya dengan Banjar. Ini jadi kok kayak saling melengkapi gitu ya. Kalau tadi kita lewat Tasikmalaya belum punya peron tinggi tapi sudah mulai dibangun kanopi. Nah, Banjar ini berkebalikan, belum punya kanopi tapi sudah punya peron tinggi. Dua-duanya penting ya. Jadi semoga stasiun Tasikmalaya segera nyusul punya peron tinggi dan Banjar segera dibangun kanopinya. Nih udah mulai agak mendung-mendung kan kalau hujan ya. Ini inget banget pokoknya naik Pangandaran turun Banjar itu hujan deras banget. Itu susah banget parkir di sini menuju ke gedung stasiunnya. Dua kereta yang bisa jadi kalian gunakan untuk melakukan perjalanan dari Bandung ke Jogja atau sebaliknya. Satu Pasundan, satu Malabar dengan harga yang beda tipis. Tapi nasibnya beda sekali ya. Satu sudah pakai armada stainless steel, satunya lagi ekonomi seperti ini, Rek. Sejatinya kereta Pasundan itu singgah di stasiun Banjar hanya 5 menit dari pukul 13.53 sampai 13.58. Tapi karena tiba-tiba ada perjalanan kereta Malabar pagi yang sebelumnya tidak ada di grafik perjalanan kereta, maka agak sedikit bergeser ya. Termasuk berakibat pada keberangkatan kereta Pasundan dari Banjar itu jedanya 15 menit dari jadwal seharusnya. Kita baru berangkat sekitar pukul 14.13. Nggak tahu nanti gimana caranya untuk menyesuaikan kembali dengan jadwal yang seharusnya ya. Bergerak satu petak dari stasiun Banjar, saat ini kita terhenti di stasiun Langen, yang sebenarnya secara jadwal kita tuh nggak singgah di sini ya, tapi singgah di depan sana satu petak lagi, yaitu di stasiun Meluwung untuk silang dengan KA5 Argo Wilis dari Surabaya. Tapi karena ada bergeseran jadwal di stasiun Banjar tadi ketemu Malabar pagi, maka persilangan dengan Argo Wilis terjadi di stasiun Langen. Dan dengan tibanya kita di stasiun Langen, maka kita sudah resmi masuk di daerah operasi 5 Purwokerto. Jadi berhubung kereta makannya itu posisinya jauh ya di depan ekonomi 4 kalau nggak salah, makanya malah segera ke sana ya sudah memanfaatkan layanan keliling restorasi dilayani oleh Mbak Prami tadi. Saya sudah punya satu gelas teh dan ini adalah Jasmine Tea. Kayaknya di Pasundan tidak ada premium tea tapi nggak masalah. Dan buat kalian yang sedang dalam perjalanan naik kereta misalnya, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Dan ini teh tanpa gula, soalnya saya pengen menikmati upacara minum teh sambil ngemil. Ini rotinya nampaknya roti yang sudah cukup manis dan paduan sempurna ya, roti manis dengan teh tawar. Mari ke teh, mari ngemil. Stasiun Sidoarjo jam berapa nih? 14.59, nggak kelihatan. Jadwal kita dari jam 14.45 sampai jam 15 menit di sini karena harus tunggu bersilang dengan sesama Pasundan. Jadi kita sudah mulai agak menyesuaikan ya dengan jadwal asli setelah tadi bergeser jadwalnya
gara-gara malabar pagi di Banjar. Semoga nanti ke depan sana sudah kembali sesuai dengan ritme, sesuai dengan jadwal grafik perjalanan kereta. Pasundan hari ini, kami menyediakan berbagai pilihan menu makanan, snack, dan minuman. Menu spesial yang tersedia pada perjalanan kali ini di Jadwalnya harusnya 15.52 ke 15.54, ini sudah terlambat sekitar 9 menitan. Selamat sore dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Pasundan. Perjalanan Anda telah tiba di Stasiun Kroya. PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Jadi tadi waktu menjelang masuk Kroya, itu kita bertemu dengan jalur dari arah Cirebon Purwokerto ya, bertemunya di stasiun Kroya. Dan memang sebelum Kroya tadi kita melintasi mayoritas single track, makanya masih terdapat mekanisme persilangan ya. Dan sekarang setelah Kroya kita sudah bergabung dengan jalur utama double track yang seharusnya sudah tidak ada persilangan lagi.
Masih terdapat perbedaan sekitar 3 menit dari jadwal ya, tapi sudah sangat-sangat mengejar atau mulai menyamai dengan grafik perjalanan keretanya Pasundan ya. Dari yang awalnya 15 menit sekarang jeda sekitar 3 ya sampai 5 menit sih. Dan saat ini kita singgah di Kuto Arjo. Cuacanya agak sedikit berawan, agak mendung-mendung juga, dan ini adalah akhir perjalanan di daerah operasi 5. Bentar lagi udah masuk daerah operasi 6 dan akan segera tiba di Jogja. Mungkin sekitar 1 jam lagi ya, kita akan tiba di Lempuyangan. Beberapa kali melintas di Kuto Arjo ya, masih terus dilakukan pengerjaan peron tinggi dan kanopi, belum 100% selesai. Dan udah mau berangkat. Kira-kira begini ya nanti bentukannya. Ini nggak tahu nanti akan di alas apa nih lantainya. Apakah mau di aspal? Meninggalkan stasiun Kuto Arjo, tercatat masih ada perbedaan waktu sekitar 2 menit. Sudah sangat baik, mulai mengimbangi dan mulai menyamakan dengan grafik perjalanan kereta Pasundan. Nanti kita masih akan singgah di Wates ya sebelum Lempuyangan, dan sebelum tiba di Yogyakarta ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait pengalaman perjalanan hari ini naik Pasundan, dan mungkin beberapa informasi yang siapa tahu berguna, terutama buat kalian yang berencana naik kereta Pasundan juga. Kereta Pasundan merupakan kereta yang menghubungkan Bandung, Surabaya via jalur selatan yang menawarkan kelas layanan full ekonomi. Semula kereta ini merupakan bagian dari kereta pembawa amanat subsidi atau PSO, namun terkini levelnya sudah menjadi kereta komersil. Padahal secara armada, peningkatan menjadi kereta komersil ini tidak dibarengi dengan upgrade sarana ya. Jadi sampai dengan saat video ini dibuat, kereta Pasundan masih menggunakan sarana ekonomi berkapasitas 106 dan konfigurasi kursi 2-3 saling berhadap-hadapan. Secara jadwal ya, menurut pendapat pribadi saya, untuk keberangkatan dari Surabayanya cukup baik ya. Berangkat pagi, kemudian tiba di Bandungnya tidak terlalu malam. Hanya untuk keberangkatan dari Bandung menurut saya agak terlalu siang ya, sehingga tiba di Surabayanya sudah menjelang tengah malam. Tapi hal ini juga menjadi akibat dari pola rolling rangkaian Pasundan yang harus berbagi dengan kereta Kahuripan. Kemudian mempertimbangkan pola operasi rangkaian Kahuripan dengan Pasundan ya. Yang satu kereta subsidi rasanya cukup wajar mendapatkan rangkaian seperti ini, tapi untuk Pasundan yang notabene sudah kereta komersil harus agak disayangkan ya, masih menggunakan ekonomi berkapasitas 106 seperti ini, mengingat harga tiketnya sudah jauh di atas harga tiket kereta subsidi. Terus ngomong-ngomong perbedaan harga yang cukup jauh dengan kereta subsidi, emang berapa sih harga tiket kereta Pasundan ini? Jadi untuk satu kali perjalanan full dari Bandung ke Surabaya itu dimulai dari subkelas terbawah di angka 185.000 sampai di subkelas tertinggi 260.000 ya. Dan hari ini saya naik dari Kiara Condong sampai nanti turun ke Lempuyangan, itu harga tiketnya 220.000, kebagian jatah di harga tiket subkelas apa ya, saya kurang ingat, tapi harganya 220.000 rupiah, yang mana harga tiket sebesar ini itu seharusnya hanya beda sekitar 5.000 rupiah, saya sudah bisa menjangkau perjalanan kereta Malabar yang sudah menggunakan rangkaian yang nggak terkini banget tapi sudah lumayan bagus, rangkaian ekonomi stainless steel generasi yang pertama. Kemudian waktu tempuh yang cukup berbeda ya, kalau nggak salah Malabar itu sekitar 6,5 atau sampai 7 jam lah ya, kurang dari 7 jam, beda sekitar 1 jam lebih dibandingkan kereta Pasundan ini. Jadi kayak gitulah kenapa saya dorong terus ya, betapa Pasundan ini sudah sangat urgent untuk segera mendapatkan upgrade sarana.
Pengalaman perjalanan kali ini di ekonomi 7 secara suspensi cukup halus ya. Hanya memang terasa sedikit bantingan karena ini ujung belakang rangkaian. Kemudian pengaturan pencahayaan baik, pengaturan suhu kabin juga baik, sejuk sepanjang perjalanan stabil. Kebisingan suara ya wajar-wajar aja ya, biasa standar. Terlebih saya duduk di ujung dekat pintu ya, jadi memang agak sedikit noisy, tapi nggak masalah, saya cukup menikmati. Jadi bagaimana kesimpulan perjalanan kali ini? Untuk rute Bandung-Surabaya sebenarnya bukan pilihan yang salah untuk naik kereta Pasundan ya, terutama untuk perjalanan pagi, karena di perjalanan pagi itu hanya dilayani oleh Pasundan dan Argowilis, satu ekonomi, satu full eksekutif, bawa panoramik juga. Makanya kalau sangat-sangat tidak menjangkau harga Argowilis yang amazing, maka pilihan satunya hanya Pasundan, jadi ya sudah tidak masalah. Dan untuk rute Bandung-Jogja, sebagaimana perjalanan saya kali ini, saya rasa memilih Pasundan kayaknya kurang recommended, karena dengan harga yang sama atau mungkin selisih sedikit, saya seharusnya bisa mendapatkan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan naik Pasundan ini. Sebagai contoh, misalnya dengan harga selisih sekitar 5.000, saya bisa menjangkau naik kereta Malabar pagi ya, dengan rangkaian yang sudah ekonomi premium, kemudian durasi perjalanan yang lebih cepat, lebih dari 1 jam ya dibandingkan Pasundan. Kalau nggak salah Pasundan itu 8 jam, sedangkan Malabar pagi itu kurang dari 7 jam. Jadi kayaknya kalau bisa memilih yang lain, saya rasa Pasundan ini urutan yang kesekian ya. Atau mungkin bisa dengan sedikit menaikkan budget, kalian bisa mendapatkan kenyamanan ekonomi new generation dengan naik kereta Lodaya pagi. Oke, jadi itu tadi pengalaman perjalanan saya naik kereta Pasundan ya, dari Bandung ke Yogyakarta. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa full trip sampai Surabaya, tapi semoga video kali ini sudah cukup menggambarkan keseluruhan perjalanan kereta Pasundan. Dan jangan lupa kasih tahu saya juga, siapa tahu tiba-tiba Pasundan upgrade sarana ya, biar saya bisa mencoba lagi. Semoga bisa full trip dan semoga bisa ajak teman-teman yang lain juga. Kemudian semoga video kali ini sudah cukup informatif, bisa dijadikan referensi untuk kalian yang berencana naik Pasundan, dan semoga menghibur juga. Tidak terasa hari sudah gelap dan saya akan segera menuntaskan perjalanan selama sekitar 8 jam dari Bandung ke Yogyakarta. Dan mari kita bersiap turun di stasiun Lempuyangan. Selamat datang di Yogyakarta. Datang awal dong, awal 2 menit. Selamat datang di Yogyakarta. Oke, akhirnya sudah tiba dengan selamat di Yogyakarta. Bersyukur sekali saya bisa pulang kembali, dan dengan tibanya kereta Pasundan di stasiun Lempuyangan, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit.